المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan terkait wa yuzakkihim. Salah satu tugas Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mensucikan jiwa-jiwa mereka atau mensucikan jiwa-jiwa manusia. Dan ini lagi-lagi saya ingatkan, ini bukan hanya tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi ini adalah tugas para nabi dan rasul. Bukan hanya yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, bukan hanya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran maupun sunnah, tetapi ada salah satu yang penting, yang tidak kalah penting, yaitu wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka yang seringkali kita kelewatan untuk tazkiyatun nafs, membersihkan, menumbuhkan nafs, yaitu jiwa manusia. Baik. Dan salah satu, kalau kemarin sempat kita bahas, metode Al-Quran dalam membersihkan jiwa adalah mengeluarkan harta. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim wa tuzakkihim biha. Dengan mengambil harta zakat, harta infak, harta sedekah dari kaum muslimin, maka itu menjadi salah satu sarana membersihkan jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Sekarang kita lihat perspektif Al-Quran dalam tazkiyatun nafs, dalam pensucian jiwa. Bisa kita lihat dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah bagi laki-laki yang beriman. Ayat yang 31, wa qul lil mu'minat. Jadi ini buat laki-laki yang beriman maupun buat perempuan yang beriman. Apa itu? Yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka menjaga pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Maka para jemaah, salah satu cara mensucikan jiwa dalam perspektif Quran adalah jaga pandangan, pelihara kemaluan, jangan mengumbar pandangan kepada sesuatu yang maksiat atau yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai kemudian turun ke kemaluan. Ini mengkotorkan jiwa-jiwa, diri-diri manusia, para jemaah. Karena kalau jiwanya udah rusak, itu akan muncul banyak problem-problem yang berikutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang pembagian jiwa dan pembagian syahwat yang itu perlu menjadi perhatian khusus kita, di sini hal pertama yang harus kita lakukan untuk mensucikan jiwa adalah tatahhur. Bersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit hati. Mulai dari yang namanya syirik, kemudian riya, menyekutukan Allah, riya, suka pamer, memamerkan amalan-amalan, ujub, ini juga memamerkan amalan-amalan. Ujub ini adalah bangga diri, para jemaah. Memang ada bedanya antara riya dengan ujub.
Kalau ria itu menampakkan amalan dalam bentuk supaya orang lain melihat. Sedangkan ujub ya, menampakkan amalan dalam artian orang lain mendengar. Ya. Jadi bedanya kalau ria itu menggunakan aspek orang lain melihat, tetapi kalau ujub itu menggunakan aspek orang lain mendengar. Berbangga diri dengan bercerita dengan amalnya. Kalau ria berbangga diri dengan memamerkan amalannya. Dua-duanya penyakit hati yang bisa merusak jiwa manusia. Belum lagi yang namanya kiber, sombong. Salah satu sifat Allah yang tidak boleh dimiliki manusia. Karena ketika dimiliki iblis, iblis pun terusir dari surga. Berarti kalau ada manusia yang sombong, la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Belum lagi yang namanya bakhil, orang-orang yang pelit. Dan termasuk salah satu orang yang pelit adalah ketika disebut nama Nabi di sisinya, tetapi dia tidak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu pun juga bakhil. Apalagi yang bakhil terkait harta, tamak, rakus, ya, dan sekian banyak penyakit-penyakit hati yang lain harus kita tatahur, harus kita bersihkan dari diri kita. Yang kedua, setelah kita membersihkan jiwa-jiwa kita dari penyakit-penyakit hati, berikutnya adalah tahakkuk, mengisi jiwa kita dengan amalan-amalan hati yang mulia. Mulai dari tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhlas, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar, syukur pasangannya, siddiq, jujur, zuhud, meninggalkan dunia, ya, memfokuskan amalan untuk akhirat, ya, tawakal, qanaah, dan sekian banyak amalan-amalan hati yang lain. Itulah tahakkuk. Bersihkan jiwa dan isi jiwa kita dengan amalan-amalan hati yang baik. Baru yang terakhir, kita berupaya takhalluk, menghias diri kita dengan akhlak mulia sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi yang penting para jamaah, memang sarana tazkiyah bukan hanya sekedar tadi yang saya katakan berinfak sedekah ataupun menahan pandangan, tetapi sarana tazkiyah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita terlalu fokus memperhatikan jasad kita, memperhatikan fisik kita, jasmani kita, sehingga kalau kita lapar makan, haus minum, pengen sehat olahraga, capek tidur, sampai kita lupa bahwa yang namanya jiwa kita butuh juga diisi dengan hal-hal yang positif, asupan energi vitamin yang berkhasiat. Apa itu? Dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, dengan ibadah, dengan sedekah, dengan sholawat, dengan tilawah, apapun itu. Itulah yang harus kita seimbangkan. Perhatikan kebutuhan jasmani kita dan jangan lupakan kebutuhan rohani kita. Lagi-lagi saya ingatkan, lihatlah lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Sayangnya mereka yang memegang amanah kekuasaan itu sepertinya masih fokus membangun badan atau membangun yang tampak dalam kehidupan manusia Indonesia, sampai hampir lupa membangun jiwa-jiwa manusia Indonesia.
Makanya koruptor di negeri ini seakan tidak ada habis-habisnya. Mungkin, baru kita masuk para jamaah ke dalam pembagian jiwa. Dalam Al-Quran, jiwa itu dibagi ada 3. Yang paling tinggi adalah jiwa Rabbani, atau kita sebut dengan an-nafs al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini jiwa yang paling top, jiwanya para nabi dan rasul, jiwanya para aulia, wali-wali Allah. Wali Allah para jamaah ya, bukan walinya setan. Hati-hati, karena sekarang banyak penjahat-penjahat berkedok wali, penjahat-penjahat berkedok kiai. Hati-hati. Tapi kita bisa sampai kepada derajat ini ya. Sebenarnya kuncinya hanya satu. Ala inna awliyai Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ya. Ketika Allah bercerita tentang wali-wali Allah yang tidak ada ketakutan dan kesedihan, kekhawatiran dalam diri mereka, Allah sebutkan dalam surat Yunus di ayat lanjutannya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat jadi wali Allah bukan harus bisa terbang, bukan harus punya karomah, bukan kemudian sakti mandraguna, tetapi syarat jadi wali Allah adalah beriman dan bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang kedua ini jiwa yang ada dalam surah Al-Qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. An-nafs al-lawwamah. Dalam terjemahan kita melihat jiwa lawwamah itu adalah jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Maksudnya setelah dia berbuat dosa dia menyesal. Setelah dia melakukan durhaka kepada Allah, dia menyesal. Dia ingin bertaubat kepada Allah. Dia merasa benar-benar bersalah. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Mumpung masih di dunia, mari kita sesali kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, supaya kita kemudian bisa kembali ke jalan yang lurus dan benar. Masalahnya, hidup di zaman kita, orang habis berbuat dosa, bukannya menyesal hari ini, tetapi malah berbangga dengan perbuatan dosanya, bahkan mereka memamerkan dosanya, memviralkan dosanya, bukan merasa bersalah, tetapi merasa itu sesuatu yang dibanggakan. Betapa banyak liputan-liputan, entah mereka siaran live ataupun yang diliput oleh berita, mengaku muslim tetapi makan babi, mengaku muslim tetapi sudah berzina, mengaku muslim tapi minum khamr, dan mereka viralkan perbuatan-perbuatan tersebut. Wal iyadu billah. Maka kalau jiwa yang menyesali dirinya sendiri tidak bisa mereka tahan, akhirnya jatuhlah jiwa-jiwa manusia itu kepada jiwa yang paling rendah, yaitu jiwa hewani para jemaah. Ini ada dalam surat Yusuf. Inna nafsa la'amaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Aku tidak berkuasa kepada jiwaku, dan jiwa yang ammarah itu senantiasa mengajakku kepada perbuatan yang buruk. Ini pengakuan Nabi Yusuf para jamaah ketika digoda oleh wanita cantik jelita, istri pejabat, belum ada CCTV, hanya berduaan pada saat Nabi Yusuf masih muda. Zulaikha namanya, kita kenal, yang kita sebut Juleha. Tapi kalau Juleha sekarang ada juru sembelih halal para jamaah, ya. Jadi jangan keliru. Zulaikha, ya.
Para ulama menyebutkan tidak ada alasan bagi laki-laki normal yang bisa menolak Zulaikha. Nabi Yusuf masih muda, Zulaikha cantik jelita. Nabi Yusuf karena masih muda, syahwatnya berkobar-kobar. Saat itu hanya berdua di dalam kamar, belum ada CCTV. Seandainya melakukan perbuatan perzinahan, tidak ada yang tahu. Tetapi Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, maka lisannya langsung berucap ma'azallah, mirip dengan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Ini tips para jamaah. Ketika was-was syaitan, ketika rongrongan jiwa kita mau berbuat buruk, tipsnya adalah lisan kita ini harus langsung mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, para jemaah. Ya, kalau temennya yang ngajak berbuat maksiat, ucapkan ta'awudz. Tapi ketika syaitan itu langsung menghadap ke wajah temannya, para jemaah. Ya, karena mungkin dia termasuk setan yang minal jinnati wanas, para jamaah. Tapi berantem habis itu bisa para jamaah, ya. Baik, ini jiwa hewani, para jamaah, jiwa yang paling rendah. Dan para ulama tasawuf mereka kemudian memberikan 3 macam syahwat yang sangat berbahaya yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. 3 macam syahwat ini kalau kita jaga benar-benar, kita tidak akan jatuh kepada jiwa yang paling rendah. Minimal jiwa yang tengah-tengah, jiwa insani, para jamaah. Habis berbuat dosa kemudian menyesal. Apa 3 macam syahwat itu? Yang pertama, syahwat harta benda. Orang kalau tidak bisa menahan syahwat harta bendanya, maka dia akan melakukan segala macam cara agar dia mendapatkan harta yang dia inginkan. Dia sudah kaya, tetapi dia masih harus melanjutkan untuk menumpuk harta. Dia sudah bergelimang harta, tetapi dia masih kurang, melakukan korupsi dan lain sebagainya, para jamaah. Dan orang yang kena syahwat harta benda ini bisa-bisa dia akan menganiaya, bahkan membunuh orang lain untuk memenuhi syahwat harta bendanya. Entah benar entah salah, para jamaah, beberapa media asing sudah memberikan laporan bagaimana emas, gunung emas yang ada di negeri Sudan itu dikirim kepada Uni Emirat Arab. Sebuah negeri yang kita kenal dengan salah satu kotanya Dubai, gedung-gedung pencakar langit, sebuah negeri yang kaya raya. Sehingga disinyalir Uni Emirat Arab yang sejak dulu selalu menjadi sahabat bagi Israel Zionis, Uni Emirat Arab inilah yang ikut membiayai teroris-teroris Sudan yang membantai saudara-saudara kita di 1-2 buah kota yang kita lihat video pembantaiannya pada beberapa waktu yang lalu, para jamaah. Maka di sini inilah syahwat harta benda. Inilah koruptor-koruptor di negeri ini, para jamaah. Mereka yang sudah bergelimang harta tapi masih saja kurang. Yang kedua, syahwat urusan seksual. Orang yang tidak bisa menahan syahwat urusan seksualnya, maka dia akan terjatuh ke dalam jiwa yang rusak. Bagaimana kemudian fenomena di negeri kita? Mertua selingkuh dengan menantu. Ipar adalah maut, selingkuh dengan ipar, para jamaah. Kakek melecehkan, bahkan memperkosa cucunya sendiri. Orang tua dengan anak tirinya dan lain sebagainya, para jemaah. Belum lagi dahulu ada oknum polisi yang kemudian punya kecenderungan untuk melecehkan atau bahkan memperkosa anak-anak di bawah umur dan dia videokan.
Baru saja saya membaca bagaimana oknum kiai sejak 2017 sampai 2023 di Lombok memanggil santrinya selama 7 tahun, ratusan santri sepertinya. Tetapi yang baru berani melapor hanya 22. Santri-santri ini menganggap oknum kiai ini adalah waliullah, wali Allah, padahal wali setan, para jamaah. Oknum kiai ini dianggap punya karomah untuk mentransfer lafaz Allah. Ternyata dia punya tato di tangannya, dan tatonya itu berbentuk lafzul jalalah, berbentuk lafaz Allah. Maka setiap santri yang dia panggil ke ruang pribadinya ditawarkan untuk mentransfer lafaz Allah dengan cara apa? Pembersihan rahim. Dengan cara disetubuhi, para jamaah. Maka oknum yang ngaku wali Allah padahal wali setan ini sudah jatuh korban banyak santri-santri yang tertipu, dan semua ini gara-gara syahwat urusan seksual, para jamaah, yang tidak bisa menahan, yang tidak bisa kemudian menjaga. Akhirnya jatuhlah kepada jiwa yang rusak, merugikan orang lain seumur hidup. Belum lagi yang digerebek di hotel Midtown di Jalan Ngagel, para jamaah. 2 kamar dipesan, 34 pasangan sesama jenis, 29-nya sudah terkena virus HIV. Bagaimana dengan fenomena LGBT yang ada di sekitar kita? Hati-hati, syahwat seksual ini luar biasa. Dan yang terakhir, para jamaah, adalah syahwat kekuasaan. Ingin berkuasa terus, ingin terus memimpin, tidak mau digantikan, bahkan akan melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau sudah habis periodenya, dia akan tambah periodenya. Kalau tidak bisa menambah periodenya, dia akan wariskan kekuasaan kepada keturunannya. Kalau keturunannya belum cukup umur, maka peraturannya yang akan dirubah supaya keturunannya bisa dengan masuk lenggang bebas untuk berkuasa. Itulah, para jamaah, syahwat kekuasaan, dan itu sudah pernah terjadi di sebuah negeri yang namanya negeri Suriah, para jamaah. Saya mau nyebut Suriah, rezim Hafid Asad yang kemudian diwariskan kepada Basar Asad, para jamaah. Silakan dibaca sejarah negeri Suriah. Kok mirip-mirip, para jamaah? Saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.